Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sore hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah pelihara kita dari pagi, siang hingga sore hari ini. Tuhan mengizinkan kita untuk kembali beribadah sore hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah PKP sore hari ini. Ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Ibu Lorice Makasiae. Ibu-ibu yang terkasih, semoga ibadah kita sore hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu, mari kita berdiri untuk menyanyikan himne Perkat PKP. Beribadah di dalam ibadah Perkat PKP saat ini, kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Lorice Makasiae. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan lagu pembukaan dari Kitab Bakti 1 bait 1 dan 2. Ibu-ibu dipersilakan berdiri. Segala malangnya, keagungan mengatasi
Sebelum ibadah kita mulai, mari ibu-ibu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik, sore hari ini ibu-ibu Perkat PKP GPIB Betel Tanjung Pinang boleh bersyukur, berterima kasih Tuhan karena pemeliharaan Tuhan bagi kami dari pagi, siang hingga sore hari ini. Tuhan memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, biarlah kehidupan kami ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, kami hanya mempersembahkan kehidupan kami bagi Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, ibadah kami sore hari ini kami lakukan sebagai tanda ketaatan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami dari awal hingga akhir boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus, sumber ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mengucap berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu kita lanjutkan dengan pembacaan Mazmur. Bacaan kita sore hari ini diambil dari Mazmur 11 ayat 4 sampai dengan 7. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di surga. Matanya mengamat-ngamati. Sorot-matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia mengujangi orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan pintu hati segala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan Dia mengasihi keadilan orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kita kembali menyanyikan lagu dari Gita Bakti 6, bait pertama dan keempat. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pujian dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat yang kudus ya Tuhan. Ketika sampai pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat setiap pujian kami, lewat setiap doa kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Bapa di surga, mampukan kami untuk dapat menerjemahkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk sebelumnya memahami apa maksud firman-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami karena kami sudah sedia untuk mendengar, bahkan melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-49. Kisah Para Rasul 13 ayat 42 sampai ayatnya yang ke-49.
Firman Tuhan berkata, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu yang kekasih, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali berjumpa, bertatap muka, walaupun hanya lewat aplikasi daring. Karena situasi dan kondisi kita yang tentunya belum memungkinkan karena pandemi COVID-19 yang masih aja tak mau pergi dari bumi ini. Sudah begitu banyak korban yang meninggal. Sudah begitu banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Sudah begitu banyak orang yang kehilangan penghasilan. Anak-anak sudah tidak bisa mengencam pendidikan dengan baik. Perekonomian yang sangat memprihatinkan seluruh negara di dunia ini. Entah sampai kapan. Intinya sekarang kita semua hanya bisa pasrah dan berdoa. Semoga kondisi ini cepat berlalu. Ibu-ibu yang kekasih, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-49 yang menjadi pokok perenungan kita hari ini. Di Sabda Bina Umat yang pembacaan sore hari ini mengangkat tema bukan sembarang berani. Ungkapan ini merupakan suatu pernyataan bahwa terkadang keberanian itu dilakukan dengan sembarangan. Artinya seseorang terkadang dengan berani bertindak semaunya, sesuai dengan keinginan hatinya, walaupun itu salah dan bertentangan dengan kebaikan. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita belajar dari keberanian Rasul Paulus dan kawan-kawannya dalam tugas panggilan pelayanannya dalam perikop pembacaan firman Tuhan hari ini. Latar belakang kitab Kisah Rasul secara selektif meliputi 30 tahun pertama dalam sejarah gereja. Kitab ini memainkan peranan penting sebagai penghubung
antara kitab-kitab Injil dan surat-surat Rasul Paulus lainnya. Di dalam mengisahkan permulaan berdirinya gereja, kitab ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Injil bergerak dengan kemenangan dari lingkungan orang-orang Yahudi kepada orang-orang di luar Yahudi atau orang kafir. Walaupun harus menghadapi tantangan dan penganiayaan yang luar biasa dalam pelayanan mereka. Itu semua karena peranan Roh Kudus yang memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang terkasih, Kisah Para Rasul 13 ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-49 yang berisi tentang bagaimana Paulus dan Barnabas diutus Tuhan ke Pisidia untuk menyampaikan kebenaran Injil kepada orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi. Meskipun mereka harus menghadapi tantangan, namun keberhasilan penginjilan mereka terjadi sangat luar biasa. Mengapa, ibu-ibu? Jawabannya karena mereka berani. Karena keberanian Paulus dan Barnabas, banyak orang yang akhirnya menjadi percaya dan diselamatkan. Ibu-ibu yang kekasih, apa pesan yang kita bisa pelajari dari kitab Kisah Para Rasul 13 ini? Yang pertama, Rasul Paulus dan Barnabas patuh pada kehendak Roh Kudus. Tuhan pasti memiliki alasan yang benar ketika mengutus seseorang bagi pekerjaannya. Pengalaman pelayanan pengurus Pelkat PKP yang sudah 2,5 tahun, tentunya jika tanpa kekuatan Roh Kudus, kita tidak akan punya keberanian untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Kesaksian saya dalam pelayanan diawali sejak saya masih di Gerakan Pemuda. Berawal dari masuk pembelajaran katekisasi di usia 16 tahun. Di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Bitung, kalau sudah ikut katekisasi, berarti sudah harus siap belajar untuk berdoa, berdoa syafaat, memimpin liturgi, bahkan sampai menyampaikan firman Tuhan di kalangan pelajar katekisasi itu sendiri. Kalau sudah bisa melanjutkan pelayanan di ibadah-ibadah yang lain. Ibu-ibu yang kekasih, tentunya kita tidak serta-merta menjadi seperti Rasul Paulus dan Barnabas. Betapa takutnya awalnya, betapa gemetarnya, betapa tidak beraninya kita melakukan itu. Tetapi lama-kelamaan dengan pertolongan Tuhan, tentunya saya dapat menyelesaikannya. Pengalaman saya ini pun pasti pernah dialami oleh ibu-ibu sekalian di awal pelayanan, baik bagi pengurus-pengurus Pelkat PKP maupun bagi mungkin majelis jemaat yang terpilih. Puji Tuhan, sebagai pengurus-pengurus Pelkat maupun para pelayan yang lain sampai hari ini masih dapat dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan pelayanan dengan segala keberanian yang tidak sembarang tentunya, yaitu keberanian untuk melaksanakan pelayanan. Mari ibu-ibu yang kekasih, kita menjawab panggilan Tuhan selanjutnya. Kita akan diperhadapkan dengan pemilihan pengurus yang baru. Siapkan diri kita masing-masing ketika Tuhan memilih kita. Ya, walaupun kita mungkin hanya bisa memimpin doa makan, kita hanya bisa pimpin liturgi,
dan lain-lain. Tetap mari kita pasrahkan diri kita kepada Tuhan, karena pasti Tuhan akan memimpin dan menolong kita. Ibu-ibu yang terkasih, hal berikut yang sangat penting dalam pelayanan Rasul Paulus dan kawan-kawannya ialah mengkhususkan diri sebelum bertugas, yaitu kita siap melayani Tuhan dan kita memerlukan kesiapan diri, bahkan keteguhan iman untuk menjawab panggilan pelayanan itu. Ini bukan hal yang mudah bagi ibu-ibu dan saya. Namun bukan berarti tidak dapat kita lakukan. Setelah kita menerima konfirmasi dari Tuhan, maka khususkanlah diri kita sebaik-baiknya melalui doa dan puasa, agar kita benar-benar memahami bahwa semua itu bukan karena kekuatan kita, namun karena kekuatan Roh Kudus. Hal berikut yang dapat kita teladani dari perikop firman Tuhan adalah seperti tema hari ini. Bukan sembarang berani. Artinya sepatutnya kita dapat menyatakan kehendak Allah kepada setiap orang di setiap waktu dan tempat dengan berani, seperti Saulus dan Barnabas. Dan kita harus tahu bahwa semua yang kita lakukan semata bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kekuatan dari Roh Kudus. Ada ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan kita dari 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oh ya, kita bersyukur buat usia kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi negeri kita tercinta yang telah mencapai usia yang ke-75 tahun. Dirgahayu Indonesiaku. Semua ini juga karena pertolongan Tuhan tentunya, sehingga sampai saat ini bangsa kita masih tetap utuh, walaupun kita tahu bahwa ada tantangan, rintangan, hambatan di mana-mana terjadi. Kita dukung dalam doa buat pembesar-pembesar kita, mulai Bapak Presiden dan seterusnya sampai ke tingkat yang terendah, agar mereka dapat juga mewujudkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Walaupun saat sekarang ini kita tengah diperhadapkan dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Mari kita punya kepekaan pada Roh Kudus Allah. Jangan situasi sekarang ini akan menggoyahkan iman kita. Mari kita tetap bersyukur karena ada hikmat yang luar biasa terjadi, dialami oleh setiap orang secara pribadi, keluarga, bahkan kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Ibu yang kekasih, mari kita hadapi segala tantangan hidup ini dengan berani. Bukan sembarang berani, tetapi yang di dalamnya kita dituntut untuk selalu mengandalkan Tuhan. Jangan merasa sombong dan tinggi hati karena sudah puluhan tahun melayani Tuhan. Tetapi bersyukurlah karena semua kemampuan itu hanya asalnya dari Tuhan, lewat pimpinan kuasa Roh Kudus. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan kita anugerahnya. Biarlah kita mempunyai pengharapan yang besar, agar nama Kristus dinyatakan kepada banyak orang. Biarlah ketika firman yang sejati diberitakan, Tuhan mengirimkan seluruh kota mendengarkan apa yang disampaikan lewat setiap kebenaran firman-Nya. Biarlah kita rindu Roh Kudus bekerja di dalam diri kita masing-masing.
Biarlah kita juga peka melihat apakah benar Roh Kudus yang sedang menyatakan karyanya, ataukah si setan sedang menyamar menjadi malaikat terang. Di saat banyak orang berkumpul untuk mendengar firman yang sejati, atau ketika Tuhan memberikan dengan limpah firman-Nya untuk mempertobatkan banyak orang dengan cara yang benar. Ibu-ibu yang kekasih, marilah kita bersyukur. Marilah kita mendukung bersama akan pelayanan di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk berjuang bersama-sama Tuhan di dalam gerakan yang berani. Di dalam gerakan yang berani, bukan sembarang berani, tetapi berani karena kebenaran di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita dalam segala kebenaran firman-Nya. Amin. Ibu-ibu sekalian di dalam Yesus Kristus, mari kita naikkan syafaat kita dalam ibadah hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Kudus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu terhadap hidup kami. Kami yakin dan percaya tak pernah sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Berkat-Mu selalu ada di kehidupan kami. Ya Bapa, dalam doa yang kami naikkan ini, terlebih dahulu kami mohon ampuni atas segala dosa-dosa kami, pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau berkenan selalu melayakkan kami untuk menerima kemuliaan-Mu, dan senantiasa berusaha untuk selalu berada di jalan kebenaran-Mu. Berikanlah kami rezeki yang baik, kekuatan, juga kesehatan, untuk kami menjalankan setiap tugas dan kewajiban kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk keluarga dan saudara kami. Kiranya semua diberikan kesehatan, kekuatan, juga berkat yang baik, dan mereka senantiasa selalu berjalan sesuai apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap pengabaran Injil-Mu di seluruh muka bumi ini. Biarlah Tuhan memberikan kepintaran, kebijaksanaan dalam setiap menjalani dimanapun berada, agar apa yang mereka sampaikan selalu berdasarkan firman-Mu, bukan berdasarkan keinginan dagingnya saja. Terima kasih Bapa atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Lorice. Kiranya berkati dan lindungi dia Bapa dalam segala hal, baik dalam keluarga dan pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk semua umat-Mu di muka bumi ini. Kiranya Bapa menyertai kami semua, dan kami dikuatkan dalam menghadapi semua cobaan demi cobaan di dalam kehidupan kami, dan senantiasa berlindung ke dalam tangan-Mu saja. Ya Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang sedang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga tidak tahu apa sakit dan penyakit yang sedang diderita.
Tetapi kami yakin dan percaya Engkaulah dokter dari segala dokter. Kiranya Engkau mengelurkan tangan-Mu dan mencurahkan roh kesembuhan dari Engkau ya Bapa. Terlebih saat ini terjadi virus penyakit COVID-19 yang begitu membuat ketakutan di mana-mana. Tapi Engkau telah mengajarkan kami, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami takkan takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Kami serahkan segala yang terjadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami, dan wabah ini akan segera musnah dari muka bumi ini, dan kami boleh bersorak-sorai kembali memuji dan menyembah-Mu dan bersukacita atas kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas rahmat dan karunia yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami anak-anak-Mu datang berdoa di hadapan-Mu. Kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, di mana kami berada saat ini. Kami mohon kasih anugerah-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia, supaya senantiasa mendapat perlindungan dari-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami mohon jauhkan bangsa dan negara kami dari malapetaka, bencana alam, pertikaian, dan perpecahan. Kami serahkan para pemimpin kami, kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat, akal sehat bagi mereka dari yang tertinggi hingga yang terendah. Sertai juga setiap keputusan yang mereka pilih ya Tuhan. Engkau menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang tenang, aman, dan damai. Kami juga menyerahkan situasi bangsa, bahkan dunia saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bapa, berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami baik di pusat maupun di daerah untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan tenaga medis dan relawan yang terlibat dalam melayani penanganan COVID-19, agar Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang ekstra. Kami juga menyerahkan para pasien yang terkena COVID-19. Kami mohon Tuhan pulihkan mereka. Kami juga menyerahkan keluarga dari pasien COVID-19 yang terpisah untuk sementara waktu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta pengharapan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga yang anggota keluarganya meninggal karena COVID-19. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan daripada-Mu. Kami serahkan pribadi keluarga yang terdampak dari COVID-19 ini, Bapa. Kami juga memohon kepada-Mu kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan pengharapan tetap menjalani kehidupan ini agar tetap bersandar pada-Mu. Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Ampuni atas dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat Tuhan, marilah mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Efesus 5 ayat 2 yang menyatakan, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu dari Kitab Bakti lapat 6 bait pertama dan keempat, "Aku Bersyukur." Silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ibu-ibu, mohon perhatiannya sebentar. Kami akan membacakan warta Pelkat PKP. Ibadah PKP selanjutnya akan diadakan tanggal 18 September 2020 waktu pukul 6 sore. Dan dimohonkan kepada ibu-ibu di setiap ibadah dimohon untuk memfoto ibu-ibu sedang beribadah dan dapat dikirim ke Ibu Ketua, Ibu Lorja Makassar atau ke Saudara Wembi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu yang kekasih, mari kita akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar bersama di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita sama-sama berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian dari Kitab Bakti 284 baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Di jalan hidup yang lebar sempit.
kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya.